Jadi bisa marah-marah, bisa stres, tertekan, tidak mampu berdoa, memuji Tuhan juga jarang, baca Alkitab juga jarang. Ya, itu yang disebut dengan kemunduran rohani. Padahal waktunya banyak. Ya. Jadi penghayatan iman juga kurang, padahal firman Tuhan datang terus. Itu karena mencekam atau dia terjebak kepada sikap dan sistem berpikir yang salah menghadapi situasi yang ada. Ya, Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Ya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Kalimat ini sering dikutip-kutip oleh siapa saja ya di seluruh dunia. Hidup hanya satu kali, mati pun hanya satu kali. Mari kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Mari kita pakai kesempatan itu, ya, waktu yang ada, tenaga yang ada dengan sebaik-baiknya. Dan ini dibandingkan dengan Kristus hanya satu kali mengorbankan dirinya. Dan itu bersifat mutlak, tidak dapat digagalkan, tidak dapat dibatalkan, sebab satu kali pun dalam rencana kekekalan dari Allah sendiri. Ya, jadi ini juga ayat ini mengajak kita berpikir, merenungkan bahwa kita harus menggunakan kesempatan ini. Bahkan di dalam situasi pandemi sekalipun, kita harus bisa menggunakan kesempatan untuk bertumbuh, untuk tetap aktif, untuk tetap dapat memuliakan Allah secara signifikan dan konsisten. Nah, jadi kekuatan utama kita untuk bisa tetap bertumbuh, kekuatan utama kita untuk kita tetap bisa berbuah di tengah situasi konteks kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 sekarang ini, dengan berbagai ya protap-protap dan berbagai dampak-dampaknya, kita harus mengingat prinsip-prinsip Alkitab agar kita bisa tetap memiliki kekuatan, ya, memiliki kemampuan untuk bertumbuh. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait atau rumah dari Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ayat ini sangat indah, dan doktrin mengenai ajaran Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ini salah satu ayat yang paling menekankan itu. Ya, selain Galatia 4 ayat 6, ini 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tubuh kita adalah rumah kediaman Roh Kudus. Sekarang di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tandanya apa? Buktinya bahwa kita memiliki Roh Kudus adalah iman, percaya kepada Yesus. Kalau orang bisa menyebut Yesus Kristus adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat, maka di dalam Dia ada Roh Kudus. Ya, tidak ada tanda-tanda yang lain, dan tanda-tanda yang lain itu hanya tambahan saja. Yang terutama adalah iman kepada Yesus, kepada Alkitab, kepada Allah, kepada seluruh rencana Allah, ya, kepada keselamatan. Iman yang dianugerahkan itu adalah tanda bahwa kita memiliki Roh Kudus. Jadi itu datang bersama-sama. Sebab kamu sudah dibeli, dibayar oleh Kristus dengan darah. Dosa dibayar dengan darah manusia, bukan darah binatang. Ya, di dalam darah itu, nyawa manusia ada di dalam darah. Jadi untuk membayar nyawa manusia adalah darah, dan darah itu harus darah manusia. Maka Allah harus menjadi manusia. Yesus mati di kayu salib, membayar dengan darahnya, dan ketika Yesus sudah membayar dengan darahnya,
korban itu, tebusan itu sudah dibayar dengan sempurna. Total sudah dibayar, bahkan saat ini sudah dibayar. Sudah selesai urusan dosa, semua sudah dibayar dengan lunas. Alkitab yang bilang, kamu sudah lunas. Dosa kita detik ini sudah lunas dibayar, dan dibayarnya 2000 tahun lalu. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya sekarang di hadapan Allah dianggap tidak berdosa. Karena sudah dibayar, dan sudah lunas, dan sudah dibeli. Sehingga dikatakan, hidup kita bukan milik kita lagi. Tubuh kita bukan milik kita lagi. Kita minjem barang yang mahal. Biasanya kita jaga dengan baik-baik, hati-hati. Dan kita gunakan sesuai dengan permintaan si pemilik. Nah, harga tubuh kita, harga diri kita, itu seharga darah Yesus. Jadi sangat mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga. Ya, Roh Kudus itu ada dalam diri kita, selalu menyertai kita, selalu hadir, tetapi kita juga harus tunduk kepada Roh Kudus. Harus taat kepada Roh Kudus, harus mengikuti keinginan Roh Kudus. Nah, sekarang masalahnya, ya, kita sekarang, apakah kita sedang bertumbuh, hidup atau tidak? Ya, sedang mati atau sedang hidup, atau tidak, sama sekali tidak bertumbuh. Apakah berubah atau berbuah? Ya, saya lebih suka berubah, dalam arti ada perubahan-perubahan yang terjadi atau enggak. Biasanya kita selama menjadi orang Kristen, saya sering bertanya, selama jadi orang Kristen, Bapak Ibu tambah lemah lembut apa enggak? Tambah sabar apa enggak? Marah-marahnya berkurang atau tetap saja? Kalau tetap, berarti tidak berubah. Tidak berubah dan tidak bertumbuh. Ya. Nah, itu karena apa? Karena tidak taat. Ya, tidak taat pada Roh Kudus. Bapak Ibu masih bisa dengar suara saya enggak? Oke. Dengar. Ya. Terima kasih. Jadi ya, kita bisa jadi orang Kristen tanpa berubah. Tadi saya bilang ada orang Kristen pengurus yang sangat aktif, tapi begitu konflik itu nama-nama binatang di kebun raya itu bisa keluar. Itu sama jemaat tuh. Sesama orang Kristen, sesama pelayan. Artinya apa? Selama ini ya mungkin dia tanpa ada masalah, tanpa ada konflik, dia bisa manis, bisa lemah lembut gitu. Tetapi ketika ada konflik ternyata dia keluar itu ya taringnya. Nah, tetapi ya kita gembalakan, ya, kita bina, kita didik, kita arahkan. Jadi sebetulnya rajin beribadah, rajin melayani, tetapi tidak rohani. Religius, tetapi tidak rohani. Yang disebut dengan religius itu adalah tindakan-tindakan ibadah, ya, aktivitas berdoa ke gereja, baca Alkitab itu disebut religius. Tetapi kalau tidak mengubah, ya dia hanya religius saja, tapi belum tentu rohani. Nah, kalau dia rohani, religius tadi membuat dia jadi orang baik. Itu disebut rohani. Religius itu membuat dia rendah hati. Itu baru rohani. Religius itu membuat dia sabar dan mengasihi orang yang bersalah. Itu baru rohani namanya. Jadi religius itu harus mengubah kerohanian kita. Jangan religius tapi mati rohaninya, cuma aktivitas saja. Jangan begitu. Kita mesti berubah. Nah, jadi faktor iman, pengharapan, dan kasih ini yang harus kita andalkan. Kita sudah memiliki iman yang menyelamatkan kita, iman yang membawa kita kepada Allah, iman yang dikaruniakan kepada kita, itulah ya yang harus menjadi andalan kita. Kalau di dalam ilmu motivasi, confident itu penting. Kalau kamu nggak confident, ya kamu ragu-ragu, kamu takut.
Tapi di dalam rohani sama. Kalau kamu nggak pakai iman, ya kamu jadi takut ngadepin masalah. Kalau kamu pakai akal budi, pertimbangan pikiran, perasaan, sudah takut duluan, ya tidak mengandalkan iman, ya jadi takut, jadi gagal. Makanya iman itu kan bergantung pada Allah. Orang yang bergantung pada Allah pasti berdoa. Kalau nggak berdoa itu tandanya nggak beriman. Artinya hanya mengandalkan diri sendiri, pengalaman, ya, sumber daya yang kita miliki, yang kita andalkan. Lalu pengharapan. Pengharapan itu berkaitan dengan iman. Pengharapan bahwa Allah ada. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Allah tidak pernah membiarkan kita, Allah selalu memberi jalan keluar. Kalau nggak ada pengharapan, kita juga akan gagal. Lalu kasih. Ya, kasih adalah Allah sendiri. Iman, pengharapan, dan kasih yang harus kita andalkan. Mengandalkan kasih itu mengandalkan iman. Artinya kita tahu Allah menjadi pembela kita. Makanya nggak usah marah-marah, nggak usah ngedumel, nggak usah protes, doain aja. Itu lebih baik. Amin Bapak Ibu. Doakan saja. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu memberi masukan, tidak perlu memberi nasihat. Alkitab juga berkata, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Maksudnya ya kita tetap mengasihi dengan cara kasih. Ya semua, lemah lembut, sabar, tidak menyimpan kemarahan, tidak mendendam, sabar dalam segala penderitaan.